Yang pertama, akar dari permasalahan yang dihadapi oleh Gen Z ini adalah masalah pengetahuan mereka terhadap agama. Ya, ini inti dari segala permasalahan itu. Karena mereka sekarang ini sudah tersibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Nah, jangan-jangan kita yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yaitu imannya belum apa-apa. Nah, kita yakin bahwa saudara-saudara kita di Palestina adalah mereka yang memiliki karakter kekuatan iman yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak pernah berubah pendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Selawi Media. Kali ini ketemu lagi dengan Sartika Yudhisa Fitri, spesial podcast Suara Palestina, menyingkap perjuangan dan harapan. Sudah lebih dari 1 tahun perlawanan Tufanul Aqsa serta lebih dari 75 tahun genosida yang terjadi di Gaza Palestina. Sampai dengan hari ini Gaza Palestina masih terkungkung dan masih merasakan bagaimana kehancuran-kehancuran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Maka pada hari ini kita akan membahas spesifik mengenai bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kesabaran dan juga ketabahan mereka, yang mana akan kita lihat langsung, kita korelasikan langsung dengan kisah salah satu nabi kita yang begitu lengkap dan begitu indah diceritakan dalam Al-Quran, yaitu langsung melihat ibroh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan hari ini spesial kita ditemani langsung oleh Ustadz Syuhaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk aktivitasnya saat ini apa aja Ustadz? Untuk saat ini saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir dan juga aktif sebagai guru Al-Quran Di Bekasi ya, di Tambun khususnya. Jadi yang saat ini akan kita bahas adalah dari sisi bagaimana kita melihat kisah Nabi Yusuf, lalu dalam hal ini menguatkan bagaimana keikhlasan dan ketabahan serta perjuangan masyarakat yang ada di Gaza. Bahkan mungkin kisah itu bisa menguatkan orang-orang yang saat ini berjuang di luar Gaza, Ustaz. Nah, mungkin di awal bisa diceritakan bagaimana kisah Nabi Yusuf dalam konteks keikhlasan dan ketabahannya di level ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu putra dari Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub adalah putra dari Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam semasa kecilnya memiliki 11 saudara. Nah, 10 di antara mereka ini tidak suka dengan keberadaan Yusuf alaihissalam pada saat itu, yang menurut mereka bapak mereka ini sangat mencintai Yusuf melebihi mereka itu sendiri. Nah, oleh karena itu mereka pun menyusun sebuah rencana untuk bagaimana Yusuf ini tidak lagi berada di samping kedua orang tuanya. Maka akhirnya mereka bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf di sebuah sumur, kemudian diselamatkan oleh kafilah dagang, dan akhirnya dijual ke istri raja atau keluarga raja pada saat itu, dan dia hidup di kalangan kerajaan di bawah keluarga raja pada saat itu, permaisuri pada saat itu, dan banyak hal-hal yang terjadi ya. Pada Nabi Yusuf alaihissalam, dia bersabar, dia zalimi oleh saudaranya, kemudian dia bersabar ketika difitnah oleh istri raja pada saat itu, yang menurut pengakuan istri raja pada saat itu dia ingin berbuat tidak senonoh ya, sampai dia pun dijebloskan dalam penjara selama 7 tahun lamanya. Nah, ini kan bentuk kesabaran. Bagaimana setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia jalan keluar, di mana pada saat itu seorang raja sendiri bermimpi, yang mimpi tersebut tidak bisa diterjemahkan, diartikan oleh para pembantunya pada saat itu, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam pun
ditunjuk untuk menerjemahkan atau mentakwil mimpi tersebut, sehingga dia pun diangkat oleh raja sebagai salah satu petinggi negeri pada saat itu. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, diasingkan oleh keluarganya sendiri, oleh saudaranya sendiri, kemudian dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara dalam waktu rentang bertahun-tahun, bahkan kata para ulama menjelaskan antara 7 sampai dengan 9 tahun dia dipenjara oleh kerajaan pada saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan dia, karena kesabaran dia, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut, wa innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi barang siapa yang bertakwa. Nah, takwa ini kan artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada batas tertentu saja, tetapi wa yasbir, dia itu bersabar untuk melakukan itu. Ya, maka dengan orang-orang Palestina pada saat ini, mereka selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan itu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan yang jujur untuk memperjuangkan Islam dan mereka bersabar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan mereka jalan keluar. Tapi perlu bersabar ini. Nah, mungkin pada konteks saudara kita di Palestina ini baru setahun misalnya, walaupun dari dulu mereka diancam, disiksa, bahkan dibunuh. Nah, memang pada akhir-akhir ini yang paling mengerikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kesungguhan mereka, kemudian dan doa-doa mereka, doa-doa kaum muslimin di tempat yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, insyaallah. Baik. Oke, berarti memang kalau misalnya kita dengar dari secuplik kisah itu tadi, bisa kita lihat bagaimana lengkapnya Allah memperlihatkan kepada kita terkait dengan keikhlasan dan juga kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang pasti kita tidak akan lagi meragukan bagaimana level keimanan dan ketakwaan beliau selaku Nabi, Ustadz. Nah, bagaimana peran keimanan dan ketakwaan bagi kita yang manusia biasa ini untuk menghadapi cobaan yang mungkin memang gak selevel nih sama Nabi Yusuf, tapi Baik. bisa sama gitu pengaruhnya. Ya, peran keimanan dan keikhlasan dalam kehidupan ini pasti sangatlah besar. Pasti sangatlah besar untuk menghadapi berbagai macam ujian-ujian, bahkan godaan-godaan. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam dijelaskan. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ini kan masalah dia dengan permaisuri raja pada saat itu. Ternyata permaisuri raja pada saat itu tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika berada di ruangan istri raja tersebut, maka sang ratu pun menggoda Nabi Yusuf. Digoda dia. Kemudian pintu-pintu ditutup. Dan sang permaisuri mengatakan, datanglah kepadaku. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, qala ma'adzallah, sesungguhnya aku berlindung dari hal ini dari Allah Subhanahu. Maksudnya aku berlindung kepada Allah daripada melakukan hal ini. Nah, kalau kita terjemati teman-teman sekalian, manusia melakukan kemaksiatan itu dengan dua hal biasanya. Ketika tempatnya memungkinkan dan juga kesempatan. Ya. Kalau kesempatannya ada, kemudian tempatnya aman dan cocok, nah peluang untuk melakukan kemaksiatan itu terbuka lebar. Nah, kalau kita lihat pada konteks Nabi Yusuf di kamar istri raja, yang ngajakin juga istrinya raja, tempatnya aman, tapi Nabi Yusuf mampu. Untuk apa? Untuk menolak hal tersebut. Nah, ini bentuk apa? Buah daripada keimanan. Makanya salah satu di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf AS ini adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ketika seorang mukmin, seorang muslim mampu memiliki sikap selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk tingkat ibadah yang paling tinggi, yaitu ihsan, al-ihsan.
Ya, ihsan ini adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah, bagi seorang mukmin, seorang muslim, ya, ketika dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan memiliki kekuatan untuk menghindarkan dirinya, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang haram, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk hal tersebut, dia pasti akan terhindar dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama tadi dia imannya kuat dan kesabarannya, keikhlasannya itu kuat. Nah, meskipun peluang ada, kemudian tempat memungkinkan, tetapi karena dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, maka dia pun terhindar dari hal tersebut. Nah, ini pentingnya kita memiliki keimanan yang kuat. Nah, kita bisa melihat realita pemuda dan pemudi atau anak-anak muda pada saat ini, krisis iman sebenarnya, krisis iman. Nah, sedikit mungkin ada permasalahan, menjadi depresi dan seterusnya. Ini karena lemahnya keimanan mereka. Seandainya mereka memiliki keimanan yang kuat, maka insya Allah kehidupan mereka pasti akan bahagia. Mereka akan merasa bahwa inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah memberikan jalan keluar bagi mereka yang bersabar akan hal tersebut. Ini bentuk pentingnya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai tentu dengan keikhlasan. Baik. Berarti memang level keimanan itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang menjalani hidup, Ustadz, ya? Ya pasti dengan keimanan ini manusia bisa menjalani hidup dengan baik. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minid dha'if. Jadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Nah, para ulama mengatakan mukmin sih yang kuat maksudnya kuat imannya. Karena orang yang kuat imannya itu akan bisa menghadapi kehidupan itu dengan cara bagaimana seorang mukmin memandang kehidupan tersebut. Ketika dapat musibah, dia paham bahwa musibah ini tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendapati hal tersebut dia bersabar. Itu pun pahala bagi dia. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia paham ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Dia menggunakan kenikmatan tersebut terhadap atau untuk hal-hal yang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya keimanan. Jadi ketika manusia sudah berada dalam jalur keimanan, maka insya Allah kehidupannya akan terus bahagia. Ya, terus akan bahagia karena dia paham bahwa kehidupan yang dia jalani ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik menurut dia kehidupannya mungkin menurut dia susah, miskin ataupun yang lainnya, tapi ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati, bukan di harta benda dan yang meskipun hal itu mungkin mendukung, tetapi kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya itu adalah ada di hati. Iya. Oke. Nah, kita kembali lagi kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Ustadz. Dengan begitu besar sampai dengan hari ini konflik kemanusiaan yang sudah jadi konflik kemanusiaan internasional ya, bukan lagi antara Israel dan Palestina. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana level ketakwaan mereka sampai dengan saat ini, Ustadz? Bagaimana level ketakwaan mereka di tengah konflik kemanusiaan yang belum selesai sampai dengan sekarang, yang mungkin bisa kita ambil ibrohnya. Ya, baik. Kalau kita baca-baca berita misalnya dan menonton beberapa cuplikan-cuplikan video yang beredar, ya sungguh sangat memprihatinkan kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Namun dengan hal tersebut itu tidak membuat mereka berputus asa. Bahkan menjadikan karakter kepribadian mereka lebih kuat. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran yang kita Masya Allah hidup di Indonesia ini dengan penuh ketenangan. Kalau kita perhatikan bagaimana mereka menghadapi kehidupan,
mungkin lebih sering lapar daripada kenyangnya perut mereka. Nah, ini menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pada posisi saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan dan ujian, ya bahkan bisa merenggut nyawa mereka. Makanya dalam hadis dijelaskan bahwa semakin berat ujian seseorang itu menunjukkan level keimanan, level ketakwaan mereka yang tinggi. Nah, jangan-jangan kita yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah yaitu imannya belum apa-apa. Nah, kita yakin bahwa saudara-saudara kita di Palestina adalah mereka yang memiliki karakter kekuatan iman yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak pernah berubah pendirian, tidak pernah berubah haluan. Mereka sahabat tetap memperjuangkan keimanan mereka, tetap memperjuangkan agama mereka dari penindasan orang-orang Yahudi. Baik. Oke. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syuhaidi bahwa permasalahan itu kita bisa mengetahui dari permasalahan tingkat keimanan. Iya. Tingkat keimanan. Jadi semakin besar permasalahannya, bisa kita lihat bagaimana tingginya level keimanannya. Nah, saya jadi penasaran Ustadz, kira-kira untuk kita yang mungkin tidak merasakan langsung bagaimana kepedihan yang terjadi di sana, mungkin nggak bahwa level keimanan kita itu bisa seminimal-minimalnya jarak sedikit gitu dengan level keimanan saudara-saudara kita yang ada di Gaza? Baik, di antara ciri-ciri mukmin yang baik itu adalah bahwa kita itu diikat oleh tali persaudaraan agama. Makanya dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti jasad, yang ketika satu bagian dari anggota tubuh kita yang sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Nah, bagi kita sebagai mukmin yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan merasa pedih. Kita akan merasa sedih melihat kondisi saudara kita yang ada di Palestina pada saat ini. Maka bagi kita seharusnya adalah bagaimana cara kita meringankan beban-beban mereka, memberikan support kepada mereka. Ya, minimal kita mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan kesabaran untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Maka ketika seorang tidak merasa apapun ketika melihat saudara-saudaranya tertindas seperti itu, nah itu menunjukkan bahwa mungkin ya level keimanannya sangat rendah. Karena tadi Rasulullah menjelaskan bahwa mukmin satu dengan yang lainnya itu bagaikan satu bagian tubuh yang jika satu merasakan sakit, maka semuanya harus merasakan sakit sebagaimana yang dirasakan oleh anggota tubuh yang sakit tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi Ustadz sendiri nih, bagaimana atau apa yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan perjuangan para muslim yang hari ini sedang berjuang di luar Gaza, baik itu dari sosial media, kemudian dari badan-badan internasional, bagaimana caranya menurut Ustadz untuk bisa memberikan rasa syukur atau empati yang lebih kepada saudara-saudari kita yang sedang berjuang di Palestina? Baik, tentu kita banyak berterima kasih kepada yayasan atau kepada forum-forum internasional yang selama ini mendukung, mensupport teman-teman kita di Palestina. Yang pertama, ini perlu kita niatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang melakukan hal tersebut dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur bagaimana kita membantu teman-teman kita mengurangi penderitaan mereka di Palestina tersebut. Nah, kita ini perlu banyak mensupport mereka agar mereka terus kuat ya untuk bagaimana mencari dukungan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut. Jadi tidak putus asa, atau bahkan mungkin terkadang ketika kita mencari misalnya kayak penggalangan dana kurang mendapatkan support dari masyarakat ataupun yang lainnya, maka tetap kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita tanamkan kepada para teman-teman relawan dan yang lainnya, bahwa yang kita lakukan ini bukan hanya semata-mata untuk
meringankan dalam artian ada di sana orang kelaparan, orang, tetapi ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai saudara seiman, seislam. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa ketika tubuh ini merasa sakit, maka semua akan merasa sakit. Ketika sakit mereka hilang, maka kita juga akan merasakan sakit itu hilang dari kita. Maka selama mereka masih tersiksa seperti itu, maka kita juga perlu terus bagaimana cara menghilangkan, kemudian mengobati sakit yang mereka derita pada saat itu. Seperti itu. Oke, berarti maka semoga sekalipun mungkin bentuk perjuangannya berbeda ya Ustadz, Iya. antara yang ada di dalam Gaza maupun yang berada di luar Gaza, semoga itu semua bisa meningkatkan level keimanan kita dan sekaligus tidak melupakan bahwa kita pada dasarnya adalah satu tubuh ya Ustadz. Benar. Jadi walaupun saudara-saudara kita di Gaza yang merasakan dalam hal dentuman fisik dan lain sebagainya, kita bisa berjuang dari sisi-sisi kemanusiaan yang lain, Benar. gitu ya. Dan ketika kita melihat bagaimana kita mungkin sebagai generasi muda, Ustadz, yang saat ini banyak menggunakan sosial media, dengan bagaimana kita mendengar kisah-kisah yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian bagaimana perjuangan Gaza, rasanya jauh sekali Ustadz level keimanannya antara kita generasi muda saat ini dengan contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan, ditambah lagi generasi zilenial itu saat ini sedang bahkan hanya berperang pada urusan psikis diri sendiri, baik itu kesehatan mental, stres, dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadz melihat hal tersebut? Yang pertama, akar dari permasalahan yang dihadapi oleh Gen Z ini adalah masalah pengetahuan mereka terhadap agama. Ya, ini inti dari segala permasalahan itu. Karena mereka sekarang ini sudah tersibukkan dengan urusan mereka masing-masing, terutama dengan gadget, dengan game dan seterusnya, sehingga kesadaran atau kemauan untuk memperdalam ilmu agama itu sangatlah minim, sangatlah kurang. Bahkan kalau kita lihat dari ada eksperimen sosial ya, sosial eksperimen yang dilakukan oleh beberapa konten kreator seperti itu. Bahkan menanyakan beberapa rukun Islam, rukun iman. Banyak di antara mereka yang beragama Islam tidak bisa menjawab hal tersebut. Ini menandakan bagaimana rendahnya level pengetahuan Gen Z terhadap agama itu. Maka semakin jauh generasi muda kita ini dari agama, maka penyakit-penyakit seperti tadi, psikis dan seterusnya akan terus menghantui mereka. Tidak punya ketahanan, punya masalah, stres, depresi, bahkan ya mohon maaf terkadang ya mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak benar. Kenapa? Karena tadi pengetahuan terhadap agama itu sangatlah minim, rendah. Makanya perlu dorongan dari orang tua, dari teman-teman yang baik untuk bagaimana menjadikan Gen Z ini sebagai salah satu objek dakwah, supaya ya generasi kita ke depan ini tidak hancur gitu. Baik. Oke, secara spesifik untuk generasi zilenial nih Ustadz, apa yang pengen Ustadz sampaikan? Ya kepada teman-teman yang generasi atau zilenial atau Gen Z ini, maka pertama yang terus kita harus utamakan itu adalah bagaimana kita memperdalam ilmu agama kita. Ya dengan berbagai macam cara lah. Nah, sekarang kan zamannya Masya Allah untuk mendapatkan pengetahuan itu gampang sekali. Nah tinggal bagaimana kita mampu menyerap hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bertemanlah dengan teman yang baik. Ini yang paling penting. Karena teman ini adalah salah satu hal yang unsur terpenting untuk melihat karakter seseorang. Nah ketika temannya sudah bagus, insya Allah dia akan termasuk orang-orang yang insya Allah jalannya akan benar. Yang berikutnya adalah ya tadi hindari ya kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat, membuang-buang waktu. Termasuk diantaranya ya tadi ya game online dan seterusnya. Karena hal ini merusak pertama agamanya, kemudian merusak bisa jadi merusak tubuhnya karena terlalu diporsir, bergadang. Kemudian ya bagaimana lah aktivitas yang tidak bermanfaat untuk tubuh mereka. Jadi yang pertama ya perbanyak menuntut ilmu, kemudian cari teman-teman yang atau kelompok yang baik ya, yang sehat,
dan banyak aktivitas yang bermanfaat dan hindari kegiatan-kegiatan yang membuang-buang waktu dan mungkin lebih menjurus kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Oke, dan yang terakhir nih Ustadz, karena masih seputar bagaimana kita sebagai orang di luar Gaza, saudara seiman kita di luar Gaza, yang masih ingin terus berjuang bersama Gaza, apa tips dari Ustadz yang paling ideal untuk berjuang bersama saudara-saudara kita yang ada di Gaza? Baik, yang pertama tentu kita perhatikan, yang pertama adalah bagaimana atau apa yang mereka butuhkan saudara-saudara kita. Ketika mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan tempat tinggal, mereka membutuhkan pakaian dan yang lainnya, maka pertama adalah bagi kita yang memiliki keluasan rezeki, ya, maka kita perlu mensupport mereka dengan mungkin ya menginfakkan sebagian dari apa yang kita miliki. Kemudian berikutnya adalah mungkin menyebarkan lewat media sosial atau yang lainnya tentang apa? Tentang bagaimana penderitaan mereka, kesabaran mereka, dan kebenaran yang terjadi. Karena dengan media ini terkadang bisa menyesatkan ya, perspektif orang kan. Nah, terkadang ini masalah kesalahan orang Gaza sendiri, kenapa menyerang duluan dan seterusnya. Nah, ini perlu juga kita share, kita bagi ya info-info yang benar terkait mereka. Dan terakhir adalah ya tentu berdoa untuk kebaikan mereka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memberikan mereka jalan keluar yang terbaik, ya, jalan keluar yang terbaik. Oke. Jadi dengan begitu lengkap kisah yang menarik tadi ya dari kesabaran dan juga ketabahan yang disuguhkan lewat kisah Nabi Yusuf, ditambah dengan korelasi bagaimana kesabaran, indahnya kesabaran yang ditunjukkan oleh para pejuang Gaza, harusnya itu bisa memantik kita semua sebagai saudara-saudara seiman yang berada di luar Gaza untuk terus berjuang dengan kemampuan kita ya Ustadz, Yeah. seperti yang tadi Ustadz sebutkan, dan kita dengan pengambil ibro dari kisah-kisah itu semua, semoga kita bisa mengambil apa-apa yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Ustadz. Oke, mungkin terima kasih Ustadz atas silaturahimnya ke podcast Huawei Media, dan insya Allah semoga semua urusan Ustadz Cuaidi selanjutnya dilancarkan. Amin, terima Dan kasih. mungkin sebagai pendakwah semoga masih terus bisa melanjutkan dakwah-dakwahnya terutama kepada kita generasi zilenial Masya yang Allah, mudah-mudahan. mungkin butuh asupan agama lebih banyak. Masya Allah. Gitu, mungkin itu aja Ustadz. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya Sandika Yuni Savitri, pamit undur diri. Kita balik lagi di podcast Huawei Media selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.